Di situ tuh kita tuh ngerasa kayak, ih, nanti kalau aku kayak gini nanti aku diporotin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Kaisha Marela yang biasa dipanggil dengan nama Akila. Akila itu berasal dari daerah Kaliwadas, Sumber, Cirebon. Nah, di sini alhamdulillah diberi kesempatan untuk menceritakan tentang pengalaman Kila dari sebelum mondok sampai saat ini. Sebelum Kila masuk ke Matolib, itu Kila sekolah. Kila tuh sekolah di SD. Nah, pas Kila sekolah di SD, Kila itu masuk pas kelas 5 sama kelas 6. Jadi Kila 2 tahun di sana. Nah, Kila masuk pada tahun 2022. Karena Kila orangnya itu belum bisa bersosialisasi, karena Kila orangnya itu pendiam. Jadi Kila itu pas awal masuk tuh kayak merasa kayak malu, diem terus di kelas tuh. Nah, sampai beberapa hari tuh Kila tuh belum kenalan sama teman-teman. Kan teman-teman Kila tuh bukan hanya ada di sekolah, tapi kebetulan di situ juga ada pondok, namanya pondok. Jadi di situ ada anak desa dan anak pondok. Nah, Kila tuh salah satu dari anak desa. Pas beberapa hari udah tuh Kila sekolah di SD, di situ tuh ada anak pondok yang minta kenalan sama Kila. Nah, perkenalan lah Kila sama mereka. Nah, akhirnya Kila bermain sama mereka sampai pulang sekolah. Sampai beberapa hari, beberapa bulan kemudian, waktu itu juga pernah Kila tuh ada anak desa yang kenalan sama Kila. Perkenalan lah Kila sama mereka. Pas Kila kenalan sama mereka, Kila itu kurang sreg. Soalnya tuh mereka tuh nanya rumah Kila, tentang apa pekerjaan abah Kila, apa pekerjaan mama Kila. Nah, Kila tuh kan dulu suka ngeliat sinetron. Iya. Jadi di situ tuh Kila tuh ngerasa kayak, ih, nanti kalau aku kayak gini nanti aku diporotin. Nah, di situ Kila tuh kayak menjauh dari mereka, kayak langsung menjauh. Dan di situ pun kayaknya mereka kayak merasa kayak marah gitu, kayak udah ditemenin malah kabur. Nah, tapi Kila bermain sama anak-anak pondok. Jadi setiap hari tuh, setiap sekolah Kila tuh mainnya sama anak pondok terus. Pas hari Sabtu waktu itu tuh diajak sama temen Kila kayak buat main dulu ke pondok. Soalnya jam 1 itu Kila itu ada eskul di SD. Jadi Kila tuh diajak buat main dulu ke asrama pondok. Masuk Kila ke asrama, Kila tuh ngeliatin tentang lingkungan di sana tuh, kayak melihat kayak santri-santri, ada yang lagi belajar, ada yang lagi nulis, ada yang lagi ngobrol. Nah, Kila tuh ngeliatin kayak resep banget kayak enak banget ya. Nah, di situ Kila tuh muncul rasa-rasa pengen mondok. Nah, pas udah kelulusan kelas 6, udah lulus Kila dari SD. Nah, mama Kila itu memberikan Kila pilihan antara mondok dan sekolah. Nah, Kila lebih memilih untuk mondok. Akhirnya abah Kila mencarikan pondokan yang terbaik buat Kila, yaitu di Matolib As-Suluk. Pas Kila masuk ke Matolib, itu tuh ceritanya babanya tuh lagi ada acara latihan hataman gabungan di Pondok Putra. Jadi Kila tuh di sini hanya bertemu dengan sebagian mbak-mbak. Berapa hari Kila di pondok, Kila tuh ngerasa kayak kangen sama mama, kangen sama abah, tuh kayak pengen pulang. Nah, pas Kila lagi sedih, di situ tuh Kila dihibur sama mbak-mbak tuh, sampai Kila diajak keluar, diajak jalan-jalan lah Kila ke tempat es krim. Nah, di situ Kila ngerasa terhibur, seneng. Sampai selesai acara latihan hataman, Mbak pulang lagi ke sini, ke Kaung. Pas Mbak pulang lagi ke Kaung tuh Kila tuh ngerasa kayak sama kayak nggak betah. Tapi karena Mbaknya tuh di sini baik-baik, jadi Kila tuh kayak sering dihibur.
sering dikasih penyemangat buat mondok, supaya Kila tuh betah di pondok. Intinya dari sebelum Kila masuk ke Matolib sampai sekarang itu beda jauh banget sama sifat Kila yang dulu sama sifat Kila yang sekarang. Kila tuh ngerasain mondok di Matolib itu merubah banyak banget sikap Kila. Yang awalnya Kila nggak bisa, Kila di sini jadi bisa. Yang awalnya Kila belum bisa bersosialisasi, tapi di sini karena Mbak banyak mengajak untuk bersosialisasi, akhirnya di situ Kila ada rasa-rasa percaya diri. Di sini Kila ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Abi Umi, Mbak-mbak, Mama, Abah. Semoga Allah memberikan di setiap langkahnya dan dilancarkan setiap urusannya. Terima kasih buat Mbak-mbak karena udah selalu mendukung Kila, mensupport Kila, menyemangati Kila, dan memberikan Kila nasihat-nasihat. Terima kasih juga karena telah membantu Kila dalam belajar. Pesan Kila untuk Abi Umi, terima kasih sudah membimbing Kila dengan penuh rasa kasih sayang, tanpa mengenal rasa lelah. Di situ Kila membayangkan bagaimana ketika Kila tidak bertemu dengan Abi Umi, mungkin Kila tidak menjadi seorang santri yang seperti ini. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.